sesuai dengan perjanjian kemarin ya Bu. Iya, iya. Nah, wawancara kita hari ini kurang lebih itu tentang pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Nah, sebelum itu bisakah Bu Esti memperkenalkan diri Bu Esti terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dwi Esti Wahyuni. Saat ini saya selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Panggul yang berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 87, Desa Bodak, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Baiklah, itu untuk perkenalan saya. Terima kasih Bu Esti atas perkenalannya. Nah, pertanyaan yang pertama, di sekolah Bu Esti itu apa terdapat kasus yang kira-kira menyimpang tentang dilema etika ya Bu? Iya. Sebelum saya menceritakan mengenai kasus, ya ini memang gencar-gencarnya terkait dengan bullying. Jadi pada saat MPLS kemarin tema itu adalah terkait dengan bullying. Kemudian untuk visi di SMA Negeri 1 Panggul itu yang bagian paling belakang adalah bebas dari bullying. Jadi khusus di SMA Negeri 1 Panggul visinya itu adalah bebas dari bullying. Oleh karena itu kami itu bekerja keras dengan BK dan dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Panggul, karena yang namanya siswa itu tidak ada yang berkasus, tetapi siswa itu adalah ingin diperhatikan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi tidak ada siswa bermasalah, oh tidak, siswa itu tidak bermasalah, tetapi hanya ingin mendapatkan perhatian lebih dari wali kelasnya atau dari Bapak Ibu gurunya. Jadi kalau terkait dengan etika ya memang kami menyadari bahwa memang anak-anak di tingkat SMA itu adalah anak-anak yang ingin mencari jati dirinya. Jati dirinya itu caranya bagaimana, bermacam-macam cara yang dia lakukan. Yang positif dia bisa masuk ekstrakurikuler, tetapi ada juga, nah karena yang namanya tingkat SMA itu kadang egonya itu tinggi. Oleh karena itu di kami untuk mengantisipasi dengan adanya etika atau misalnya kalau ada suatu permasalahan dari siswa itu kita membentuk suatu tim pencegahan kekerasan. Jadi PPKSP itu sudah dibentuk di SMA Negeri 1 Panggul yang beranggotakan komite, kemudian Bapak Ibu guru BK. Terus di setiap kelas itu juga kami bentuk kelompok-kelompok kecil yang merupakan tim dari PPKSD tersebut. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus misalnya, nah itu nanti akan terdeteksi lebih dini. Apakah kasus itu tidak ada? Ada. Jadi pasti ada. Untuk anak-anak saat ini itu memang etikanya itu menurun, itu jelas. Karena efek dari COVID-19 kemarin itu tidak diakui atau tidak diakui, itu sangat berpengaruh dengan etika dari peserta didik itu sendiri. Banyak saat ini itu siswa itu yang kurang beretika. Misalnya ada gurunya lewat, dia kurang memperhatikan. Seharusnya kalau ada gurunya lewat, oh iya Bapak Ibu, Assalamualaikum, kita bersalaman terlebih dahulu, biasanya seperti itu. Tapi untuk siswa khususnya ini mohon maaf, kadang itu siswa yang baru itu kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita memang harus sinkron antara trisentral, siapa saja itu, dari pihak sekolah, dari pihak masyarakat, juga dari pihak wali murid. Jadi kita sosialisasikan program kita, oh Bapak Ibu untuk putra panjenengan seperti ini. Kemudian ada juga itu WA group khusus untuk paguyuban.
Jadi nanti yang ada di dalamnya siapa? Wali kelas, berikut wali murid, dan salah satu dari BK. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita anggap atau yang misalnya kurang sopan, ataukah ada kekurangan baikan di dalam siswa tersebut, itu akan segera teratasi. Kalau untuk selama ini Bu Esti sendiri, bagaimana cara Bu Esti dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan tergolong dilema etika atau kasus yang bukan dilema etika, Bu? Oh gitu. Jadi seperti ini. Di sekolah kami selain ada BPKSP, itu juga ada program namanya Azura. Apa itu Azura? Azura itu adalah ajang curhat siswa. Jadi setiap periode paling lama 1 bulan 1 kali, itu saya mengumpulkan perwakilan dari masing-masing kelas, utamanya ketua kelas sama sekretaris. Itu nanti kita ajak bicara. Apakah ada permasalahan yang ada di kelas? Tidak usah ditutup-tutupi, karena apa? Pembicaraan itu hanya antara siswa perwakilan kelas itu dengan pihak kepala sekolah saja, tanpa ada yang lainnya. Jadi otomatis siswa tersebut itu akan tidak ada rahasia. Jadi tidak ada rahasia di dalam kelas, akan nyaman mencurahkan isi hatinya seperti itu. Jadi kita taunya itu awalnya memang dari curhatan siswa tersebut. Kemudian kita tidak lanjuti nanti dengan BK. Kalau selama ini dalam Bu Esti menjalankan pengambilan keputusan itu biasanya untuk mengatasi kasus-kasus dilema itu bagaimana, Bu? Langkahnya baik. Jadi yang namanya dilema, karena kita itu guru mata pelajaran. Nah, karena masing-masing guru mata pelajaran, jadi awalnya di dalam mata pelajaran tersebut itu ada enggak kasusnya, ada enggak siswa yang berkasus. Karena kadang itu siswa masuk, misalnya suka terhadap biologi, dia suka di biologi itu masuk, tetapi tidak suka dengan matematika. Jadi di matematika dia itu bolos, kadang nggak seperti itu. Jadi kita lihat dulu dari guru mata pelajaran. Nah, setelah ada masukan dari guru mata pelajaran kepada wali kelas. Nah, wali kelasnya kemudian pendekatan secara personal, wali kelas tersebut terhadap siswa itu menanyakan apakah ada permasalahannya itu di mata pelajarannya atau permasalahan itu ada di gurunya. Seperti itu. Kalau misalnya ini kok tidak teratasi, kita mengambil langkah selanjutnya koordinasi dengan BK. Kalau BK tidak mengatasi, nah misalnya di BK kita masih belum mendapatkan solusi, kita mediasi. Jadi kita mediasi, kita panggil orang tuanya, bagaimanakah kondisi anak tersebut di sekolah, di rumah, terus bagaimana kondisi orang tuanya. Nah, kita mediasi yang disaksikan oleh kepala sekolah. Dari langkah-langkah yang Bu Esti sampaikan tadi, menurut Bu Esti apa yang langkah yang paling efektif? Yang paling efektif menurut saya itu sudah efektif, karena itu langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi di awal kasus-kasus dilema itu bagaimana, Bu? Langkahnya baik. Jadi yang namanya dilema, karena kita itu guru mata pelajaran. Nah, karena masing-masing guru mata pelajaran, jadi awalnya di dalam mata pelajaran tersebut itu ada enggak kasusnya, ada enggak siswa yang berkasus. Karena kadang itu siswa masuk, misalnya suka terhadap biologi, dia suka di biologi itu masuk, tetapi tidak suka dengan matematika. Jadi di matematika dia itu bolos, kadang nggak seperti itu. Jadi kita lihat dulu dari guru mata pelajaran. Nah, setelah ada masukan dari guru mata pelajaran kepada wali kelas. Nah, wali kelasnya kemudian pendekatan secara personal, wali kelas tersebut terhadap siswa itu menanyakan apakah ada permasalahannya itu di mata pelajarannya atau permasalahan itu ada di gurunya. Seperti itu. Kalau misalnya ini kok tidak teratasi, kita mengambil langkah selanjutnya koordinasi dengan BK. Kalau BK tidak mengatasi, nah misalnya
oh di BK itu kita itu masih belum mendapatkan solusi, kita mediasi. Jadi kita mediasi, kita panggil orang tuanya, bagaimanakah kondisi anak tersebut di sekolah, di rumah, terus bagaimana kondisi orang tuanya. Nah, kita mediasi yang disaksikan oleh kepala sekolah. Dari langkah-langkah yang Bu Esti sampaikan tadi, menurut Bu Esti apa yang langkah yang paling efektif? Yang paling efektif menurut saya itu sudah efektif, karena itu langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi diawali dari siswa tersebut misalnya itu ke guru mata pelajaran langsung ke wali kelas, karena bagaimanapun kondisinya wali kelas itu adalah ibunya anak-anak yang ada di sekolah, bapaknya anak-anak yang ada di sekolah. Jadi yang sangat tahu itu adalah wali kelas. Oleh karena itu wali kelas yang baik adalah wali kelas yang bisa merangkul putra-putrinya. Kalau untuk pengambilan keputusan sendiri Bu, adakah tantangan yang pernah Bu Esti alami? Pasti ada. Karena yang namanya siswa kita itu ya ada yang nyuwun sewu dalam tanda petik itu frontal seperti itu. Jadi kalau pendekatannya itu misalnya secara halus itu kok tidak bisa. Nah, itu nanti juga dilema. Jadi ya kita selaku orang tua yang ada di sekolah, ya memang anak itu ada yang menonjol kepintarannya, tapi ada juga yang menonjol kenakalannya. Nah, karena yang menonjol itu misalnya dari segi kenakalannya, misalnya kita harus bisa mengantisipasinya. Itu harus ada proses. Jadi memang tidak bisa kok 1 langkah, 2 langkah. Kalau misalnya itu nanti 3 langkah kok belum bisa, ya tetap kita harus membimbingnya. Karena itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Nah, untuk melakukan langkah-langkah untuk pengambilan keputusan tadi ya Bu, itu biasanya Bu Esti ada jangka waktunya atau tidak? Jelas ada. Nah, karena apa? Karena kita itu harus melaporkan kondisi siswa dalam 1 semester dalam bentuk penilaian, yaitu rapot. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, kita sekali lagi setiap bulan itu maksimal itu nanti kita ajak koordinasi. Kita ajak koordinasi antara guru mata pelajaran, wali kelas, BK. Nah, itu nanti ada enggak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas tersebut, terkait utamanya adalah siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Ya Bu, terima kasih Bu Esti Sama-sama. Jawaban dari wawancara hari ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata dari saya juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank